Baik saudara sekalian, para mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kita akan berinjak pada modul 9, merupakan modul terakhir dari kuliah kita pada hari-hari ini. Kita menginjak pada upaya hukum di pengadilan pajak. Pengadilan pajak adalah menyelesaikan upaya hukum atas ketetapan perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak terhadap pajak pusat, Dirjen Bea Cukai terhadap kepabeanan cukai, dan kalau terhadap sengketa kepala daerah, pajak daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Yaitu wajib pajak dapat mengajukan sebagai upaya akhir kepada pengadilan pajak. Pengadilan pajak yang berada di Jakarta saat ini, yaitu di ibu kota negara. Dan atas keputusan, nah kalau pengadilan namanya bukan keputusan, jadi putusannya. Atas putusan pengadilan pajak ini merupakan putusan akhir yang berkekuatan tetap. Atau dalam istilah hukumnya disebut dengan final and binding. Kalau bahasa Belandanya disebut dengan putusan pengadilan pajak adalah putusan yang inkrah, ya putusnya yang inkrah, yang tidak bisa diajukan gugatan atau banding lagi kalau dalam hal-hal yang tidak istimewa. Baik saudara sekalian, bahwa pengadilan pajak berwenang atas mengadili sengketa yang disebut banding atau gugatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Jadi jenis sengketa itu berupa banding atas keputusan keberatan. Kalau gugatan yang berkaitan keputusan selain keberatan. Karena selain keberatan itu bisa jadi bukan atas keputusan keberatan, yang selain keberatan itu misalnya karena hitung-hitungannya nggak benar. Karena misalnya diajukan pemeriksaan itu tanpa ada pemeriksaan, langsung dibuat. Nah, ini bisa langsung mengajukan gugatan. Dan dengan demikian maka ketika diajukan banding atau gugatan, putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir berkekuatan tetap, yaitu inkrah van huis. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu, pihak wajib pajak atau pemerintah dapat mengajukan upaya hukum namanya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Jadi walaupun putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir berkekuatan tetap, inkrah van huis, tapi dalam hal tertentu dapat mengajukan upaya hukum istimewa, upaya hukum luar biasa yang namanya peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali itu dilakukan oleh pihak yang berperkara, yaitu kalau sengketa pajak itu oleh pemerintah, bisa Ditjen Pajak, bisa Ditjen Bea Cukai, atau kepala daerah provinsi maupun kabupaten kota, gubernur atau wali kota atau bupati. Nah, bisa juga oleh wajib pajaknya sendiri. Berbeda ketika mengajukan banding atau gugatan itu hanya oleh wajib pajak. Tapi ketika peninjauan kembali dilakukan oleh pihak yang bersengketa atau pihaknya itu bisa pemerintah maupun wajib pajak atau penanggung pajak. Nah, saudara sekalian, proses di pengadilan pajak ketika mengajukan permohonan banding, maka tidak langsung disidang, tapi menunggu dulu jawaban jadi banding atau gugatan itu diserahkan dulu kepada pihak pemerintah. Kemudian ada jawaban dari terbanding atau tergugat. Kemudian baru pemohon banding atau penggugat itu mengajukan replik. Baru setelah itu mengajukan duplik. Semuanya dilakukan di kepanitraan, belum persidangan. Baru di persidangan baru akan disidangkan oleh majelis, biasanya 3 orang, untuk melihat bukti-bukti yang diajukan. Kalau diperlukan bisa minta permohonan
saksi, mengajukan saksi atau keterangan ahli. Baru setelah itu putusan. Jadi paling lama selama 6 bulan. Nah, putusan pengadilan itu bisa menolak, bisa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, bisa juga menambah pajak yang harus dibayar. Atau bisa jadi tidak diterima. Artinya gugatan atau bandingnya tidak diterima karena bukan menjadi kewenangannya. Loh, kenapa begitu? Tidak menjadi kewenangannya kan seharusnya ditolak aja. Bukan. Menurut undang-undang peradilan bahwa apapun yang diajukan pengadilan harus diterima, kemudian dibuat putusan. Dan bisa juga membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau bisa membetulkan keputusan dari pemerintah, keputusan dari perhitungan pajak. Dan saya katakan tadi, atas putusan walaupun sudah inkrah van huwes, putusan merupakan putusan akhir berkekuatan tetap, tapi dengan hal tertentu bisa diajukan, para pihak itu mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Demikian saudara sekalian, merupakan kuliah terakhir modul 9, merupakan rangkaian dari buku masalah pajak dan acara perpajakan yang telah terbitkan. Mudah-mudahan Anda akan paham dan mengerti masalah perpajakan, dan kita ketemu pada pelajaran-pelajaran berikutnya, dan diharapkan Anda akan selesai dan lulus dalam mata kuliah hukum pajak dan acara perpajakan, dan kita bertemu pada saat-saat yang menggembirakan pada saat yang lain. Terima kasih, salam hormat, sampai ketemu pada saat-saat mendatang. Mudah-mudahan kita ketemu dengan keadaan yang sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.